Dunyana penuh dalam derita. Dari dahulu, masyarakat adat Papua hidup dalam tatanan alam. Di dalam hutan, kehidupan mereka bersinggungan. Namun, langkah mereka mulai terkekang karena ombak deforestasi semakin menerjang. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, hampir 20% daratan tanah Papua telah dibebani oleh perizinan industri ekstraktif berbasis lahan, seperti pertambangan, hutan tanaman industri atau HTI, hak pengusahaan hutan atau HPH, maupun perkebunan kelapa sawit. HPH menjadi izin dengan wilayah terluas yaitu 5,5 juta hektar. Jika merujuk pada 2 wilayah izin usaha pertambangan di tanah Papua, kurang lebih 90% tanah Papua merupakan wilayah yang terancam untuk terus dieksploitasi. Hutan adat, tempat bernaung dan bersua, kini tergusur oleh ambisi yang menggila. Pohon-pohon habis ditebang. Masyarakat adat terpinggirkan dalam keputusasaan. Alam yang dulu memberi hidup dan harapan, kini hanya menyisakan luka dan kepahitan. Hutan dan kekayaan alam lainnya yang dimiliki tanah Papua pun kini terancam. Berdasarkan data laju deforestasi dalam 20 tahun terakhir, tanah Papua merupakan wilayah dengan laju deforestasi yang tinggi di Indonesia. Sejak tahun 2001 hingga 2020, total deforestasi tanah Papua mencapai 641,4 ribu hektar. Saat ini, 34 juta hektar hutan yang tersisa juga masih terancam terdeforestasi karena masuk dalam area konsesi seperti tambang, perkebunan, dan hutan tanaman industri. Jika tanah Papua dibagi berdasarkan provinsi termasuk daerah otonomi baru, maka Papua Barat, Papua Selatan, dan Provinsi Papua akan menjadi daerah dengan potensi deforestasi terbesar. Papua akan semakin rentan jika tidak ada perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di tanah surga ini. Ini semuanya hancur karena dibabat oleh PT Permata Nusa Mandiri, sebuah perusahaan sawit yang kehadirannya tidak diinginkan oleh masyarakat adat setempat. Mereka tetap bersikeras untuk membabat hutan ini bahkan tanpa persetujuan masyarakat adat. Nah, belajar dari perjalanan Papua selama ini, kita lihat bagaimana perjalanan Papua, investasi rakus lahan yang terus datang hadir seperti perkebunan sawit, industri kehutanan, hutan tanaman industri itu sudah mengambil banyak sekali tanah, lahan, dan hutan alam di tanah Papua. Tapi juga kehadiran mereka dalam proses investasi itu juga banyak menimbulkan atau merampas hak-hak daripada masyarakat adat Papua. Banyak sekali persoalan-persoalan hak dari masyarakat adat yang tidak terselesaikan sampai dengan saat ini, dan itu menjadi catatan kelam dari perjalanan pembangunan pemerintahan, tapi juga investasi-investasi yang terjadi di atas tanah ini. Kami suku Tecuari, sebagian besar marga suku Tecuari itu tidak menyetujui dengan adanya perusahaan kelapa sawit masuk di atas tanah atau hutan kami. Hutan dan tanah kami tetap melindungi untuk anak cucu kami. Kami tidak akan menerima perusahaan itu harus mengambil atau membongkar hutan kami. Karena sudah banyak yang tidak pernah terjadi kesuksesan dalam
masyarakat pribumi. Saya dari suku Marga Tacuari tidak menyetujui bahwa ada perusahaan di atas tanah kami. Ini isu ini yang isu lembaga lima yang saya cerita. Awalnya mulai dari trans. Dari trans kemudian kemarin bisa kita lihat yang sekarang sedang berjalan itu isu kelapa sawit. Memang sudah pernah kami, Bapak sendiri hadir di pertemuan Bank Asia dan Bank Dunia. Ya, Bapak pernah sampaikan hal itu. Bagaimana dunia harus lihat bagaimana hutan Papua habis. Kalau habis bagaimana akibat daripada hutan itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan seperti tadi Bapak Ketua sampaikan tanya-tanya. Jadi yang jadi pertanyaan itu, terus kalau Terang Dugino tidak kasih, siapa yang kasih? Saya juga ada pertanyaan, siapa yang kasih sebenarnya? Kalau Terang Dugino tidak kasih. Kalau Iram Tekai tidak kasih, siapa yang kasih? Lembah Krisi dari ujung sampai ujung tolak hari ini. Jangan terima. Ini kesempatan untuk kita. Tidak lagi kita terima di sini. Hari ini tolak. Catat satu nama itu Ferdinand Udam. Catat. Kami tokoh dan masyarakat adat suku Krisi dengan tegas menolak PT Permata Nusantara Mandiri di Lembah Grimi dan Nawa. 2. Mendesak Bupati Jayapura untuk segera mencabut izin lokasi dan izin lingkungan serta merekomendasikan Gubernur Provinsi Papua untuk mencabut SIUP PT Permata Nusa Mandiri. 3. Meminta kepada seluruh pemerintahan kampung dan masyarakat adat di wilayah adat suku Krisi untuk mendukung gerakan Selamatkan Lembah Grimi, Nawa, dan mensosialisasikannya secara luas di wilayah adat Dewan Adat Suku Krisi daerah Lembah Grimi, Nawa. Kami dari masyarakat adat Lembah Grimi, kami pernah sebelum Lebaran kami mau datang ketemu dengan kepala kami, tapi beliau pada waktu itu minta untuk nanti habis Lebaran baru kita ketemu. Tapi kami tunggu ada pemberitahuan untuk kami datang, tapi tidak diberitahukan untuk kami datang, sehingga hari ini kami harus datang untuk membawa usulan kami. Terkait dengan kenapa kami menyampaikan aksi protes kami, pada bulan Januari kemarin kami mendapat informasi terkait dengan Bapak Presiden memberi pencabutan izin. Terus setelah Bapak mencabut izin melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, baru dia mulai membuka lahan, membongkar-bongkar hutan. Jadi bagi kami masyarakat adat, kami merasa bahwa PT Permata Nusa Mandiri dia memang betul seperti kata Bapak Presiden bahwa dia nakal. Kami sangat menolak kehadiran perusahaan apapun di atas lembah kami. Kalau bisa mungkin Dinas Kehutanan memberikan tempat itu di lembah itu menjadi hutan adat. Karena kami tidak mau cendrawasih kami lari pergi jauh dari kami, kasuari kami yang pergi jauh dari kami, itu yang kami mau. Kami tidak mau itu sesuatu yang ada selalu dekat dengan kami terus harus pergi jauh dari kami. Nanti saya cek dulu apakah mereka bongkar hutan sudah ada izinnya atau tidak, nanti kami cek lagi. Ya. Kalau tidak ada izin dari dinas ya kami mungkin minta unit yang terkait untuk segera menghentikan. Iya. Saya datang ke Jakarta karena wilayah tanah adat saya terancam oleh investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tanah adat saya. Sehingga saya datang ke sini untuk mengajukan aspirasi kami guna membatalkan izin-izin perusahaan yang beroperasi di wilayah tanah adat kami. Tanpa tambang, tanpa sawit, kami bisa hidup, tetapi tanpa hutan adat, kami tidak bisa hidup. Bawaslu
Tapi praktiknya seperti apa? Seperti yang disampaikan dan disuarakan oleh perwakilan masyarakat adat Auyu. Semua itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, mereka menggugat SK yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan penertiban dan penataan kawasan hutan. Nah, dalam SK itu kita menduga Menteri mencabut dari izin pelepasan kawasan hutannya. Nah, ini yang tidak diterima oleh kedua perusahaan ini dan mereka mengajukan gugatan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita baru mendapatkan informasi dan masyarakat ingin sekali dan punya kepentingan untuk terlibat dalam gugatan ini karena mereka akan menjadi korban apabila gugatan ini diterima atau dimenangkan oleh perusahaan. Tanah yang mereka coupling ini adalah bukan tanah kosong. Ada masyarakat yang tinggal di dalamnya secara turun-temurun dan tanah ini nantinya harus diteruskan kepada generasi selanjutnya dari suku Auyu. Jadi AMDAL ini memang selalu jadi mainan. Ya, selalu jadi mainan karena kan pasti nanti ya dokumen AMDAL-nya, rencana perluasan rencana pengelolaan lingkungannya yang pasti terkotak itu. Karena sebenarnya itu harus ada persetujuan warga. Papua akan semakin rentan jika tidak ada perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di tanah surga ini. Masyarakat adat Papua adalah penjaga alam. Dalam irama hutan, mereka menyanyikan lagu kehidupan, mengajarkan kepada generasi penerus tentang keseimbangan dan keselarasan. Mereka adalah pelindung yang memelihara alam dengan cinta kasih dan kesetiaan serta kehormatan. Hingga saat ini mereka masih setia berdiri teguh, tidak goyah menghadapi tantangan zaman. Dengan keteguhan hati yang mengagumkan, masyarakat adat Papua dengan kebesaran jiwa mereka mengajarkan kepada dunia arti sejati hidup berdampingan dengan alam. Pemerintah harus berkomitmen memberikan dukungan yang kuat bagi masyarakat adat Papua, dalam bentuk nyata yaitu pengakuan atas hak-hak mereka, perlindungan terhadap wilayah adat, hingga pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Ini memerlukan pendekatan dan kerja kolaboratif, di mana pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait bekerja bersama untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, berpihak, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga harmoni dan kelestarian alam Papua sebagai warisan tak ternilai bagi generasi mendatang. Dorongan ini berdasar pada pemahaman bahwa mengakui, menjaga, serta melindungi masyarakat adat dan alam Papua bukanlah sekadar memelihara satu bagian kecil dari bangsa ini, melainkan juga menjaga kekayaan intelektual, spiritual, dan ekologis yang tak ternilai. Masyarakat adat adalah ujung tombak penjaga kearifan lokal yang telah terbukti mampu beradaptasi dengan lingkungan alamnya selama ribuan tahun. Kami masyarakat pada saat ini kan terancam oleh perusahaan, sehingga kami ada lakukan upaya-upaya yang kami lakukan untuk bagaimana kami mempertahankan tanah adat kami. Itu salah satunya ya sebentar ini kami menuju ke titik bahan yang kami perlu siapkan untuk besok adakan dengan ucapan sebagai tanda sasi atau tanda larang. Bahan materialnya itu diperkirakan dari sini ke tempat sana itu diperkirakan ya 2,5 kilo. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat.
bukan lagi hutan negara. Hari ini, masyarakat adat yang berada di wilayah adatnya pun masih berjibaku melawan perusahaan sawit. Suku Auyu sedang berjuang menjalankan putusan MK 35. Mereka menancapkan tanda dan juga salib merah untuk mematuhi putusan MK 35 yang mengatakan bahwa hutan di wilayah adat bukan lagi hutan negara. Negara harusnya malu dan negara harusnya terus segera bergegas untuk mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Perjuangan masyarakat adat hari ini adalah perjuangan nyata, bukan sekadar seremonial seperti yang dilakukan presiden, menteri-menteri yang lainnya ketika mereka menggunakan baju-baju adat di Istana Negara 17 Agustus. Hari ini kita bersama melihat perjuangan masyarakat adat. Dan hari ini kita menjadi bagian saksi sejarah bahwa masyarakat adat tidak tinggal diam. Masyarakat adat terus berjuang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mendukung masyarakat adat untuk disahkannya rancangan undang-undang masyarakat adat. Kami tidak mau melahirkan lagi, kami perempuan tidak mau melahirkan lagi kalau laki-laki mau menjual tanah. Karena untuk apa kami melahirkan anak, terus anak itu tidak mendapat menikmati tanah atau warisan dari leluhur. Lebih bagus kami tidak usah melahirkan, tidak melahirkan daripada kami melahirkan. Dan datang untuk bunuh kami semua yang ada di atas lembah Grime dan Nawa ini. Barulah ambil tanah kami.